Pak Gembong. Siang. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa nih Pak Gembong? Biasa. Iya. Ya, gimana Mbak? Mau ngomongin tentang revitalisasi Monas nih Pak Gembong. Gitu. Nanti tanggapannya bagaimana? Boleh, kita duduk situ. Soalnya iya. mesti jelasin panjang, bisa 2 jam nih jelasinnya. Oke, langsung aja kita terima kasih ayo, Pak. Ayo. Gimana Mbak? Baik. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gembong Warsono selaku dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Pak Gembong, sudah melihat langsung bagaimana lokasi revitalisasi Monas? Sudah. Komentarnya? Ya, komentarnya Pemprov DKI Jakarta salah mengambil langkah ketika melakukan revitalisasi Monas itu yang diawali dengan penebangan pohon-pohon, di mana penebangan pohon-pohon itu kontraproduktif dengan apa yang selalu dijanjikan oleh Pak Anies. Bahwa Pak Anies kan menjanjikan pada rakyat Jakarta bahwa ketika Pak Anies memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau menjanjikan menjadikan udara Jakarta seperti di puncak. Lah untuk bisa mewujudkan itu, kalau sementara hari ini kita saksikan bersama Pak Anies melakukan penebangan pohon yang masif seperti itu. Ada kan, ratusan ya Pak penebangannya? Itu kan nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Artinya antara yang disampaikan pada publik dengan tindakan yang dilakukan saat ini kan bertolak belakang. Ini yang kita sayangkan kepada Pak Anies gitu loh. Pak Gembong sendiri udah melihat desainnya sendiri nggak sih Pak? Desain sendiri sih belum. Tetapi revitalisasi yang disetujui oleh Kementerian Sekretaris Negara itu sebagaimana hasil lomba itu kan sebenarnya kemarin sudah dipaparkan ke DPRD waktu rapat pimpinan gabungan kemarin. Hasil rapat pimpinan gabungan itu yang mengakibatkan teman-teman pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan ketua DPRD meninjau ke lokasi yang akhirnya waktu itu Pak Ketua DPRD memerintahkan kepada Pak Sekda untuk menghentikan tindak lanjut dari revitalisasi itu. Lalu gitu, sikap dari PDI sendiri bagaimana Pak melihat proyek ini? Ya, menolak kah sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD bahwa dihentikan sementara sampai dengan ada persetujuan dari pemiliknya. Pemiliknya siapa? Kementerian Sekretaris Negara. Baik. Gitu loh, Mbak. Dihentikan sementara berarti akan dilanjutkan nanti. Menurut Pak Gembong sendiri seberapa urgensikah harus dilakukan revitalisasi tergantung, ini? Jangan dilanjutkan dulu, tergantung. Kementerian Sekretaris Negara memberikan izin atau tidak? Kalau seandainya diberikan izin? Ya lanjut. Lanjut, tapi menurut Bapak ini sangat urgensi harus dilakukan revitalisasi ini. Kalau tidak dilakukan akan bagaimana gitu? Revitalisasi dikatakan urgent sih tidak. Tetapi dalam rangka untuk mempercantik kan perlu juga. Kan dengan dinamika Jakarta seperti ini sebagai ikon, bukan ikon Jakarta saja, ini bahkan menjadi ikon Republik kita. Karena nilai sejarahnya sangat panjang ini Monas ini. Maka itu menjadi catatan kita bersama bahwa kalau itu mau dipercantik bagi PDI Perjuangan, ya sangat setuju. Tapi cara mempercantiknya tentunya harus taat pada koridor-koridor aturan. Ini sebenarnya yang kita dorong kepada Pak Anies bahwa aturan adalah sebagai pegangan kita. Gitu loh. Karena aturan menjadi pegangan, maka Pak Anies tidak boleh dari koridor aturan itu. Itu aja kok sebetulnya. Namun infonya yang beredar saat ini, Pemprov tidak menjalankan sesuai desain karena awalnya memang desain dari revitalisasi ini sudah disayembarakan. Betul. Tapi dari arsiteknya sendiri mengatakan itu keliru gitu, tidak seperti itu desain yang saya buat. Bapak sendiri bagaimana menanggapinya? Nggak boleh. Karena desain itu yang disetujui oleh Kementerian Sekretaris Negara. Dan itu yang disetujui, maka itu sebagai pegangannya. Baik Pemprov maupun Kementerian Sekretaris Negara. Kementerian Sekretaris Negara akan memberikan izin apabila sesuai dengan desain yang disetujui, kan gitu. Nah, ketika Pemprov membangun keluar dari desain yang sudah disetujui, tentunya bahkan aku yakin kementerian nggak akan berikan izin itu. Berarti kemungkinan ini kalau seandainya ini suatu kesalahan, kalau keluar dari desain yang sudah disetujui, fatal seperti itu. Itu fatal itu, gitu loh. Berarti sudah harus tanggung jawab dari Pemprov sendiri. Lalu bagaimana komunikasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD?
sejauh ini terkait revitalisasi itu bagaimana Pak? Kemarin yang terakhir rapat pimpinan gabungan itu komunikasi yang kita bangun ketika rapat pimpinan gabungan saat itu yang dikomandani oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Saifullah. Beliau memimpin rapat, beliau memimpin delegasi eksekutif untuk rapat koordinasi dengan pimpinan dewan, kemudian para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi dalam rangka untuk menyamakan persepsi soal revitalisasi itu. Itu tadi saya sampaikan keputusannya adalah menghentikan sementara sambil menunggu izin dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara. Nah, berbicara tentang desainnya tadi, kita ada juga informasi yang mengatakan bahwa kontraktor sempat berkata, mengatakan bahwa revitalisasi ini ada unsur politiknya. Menurut Bapak bagaimana? Enggak loh, apa unsur politik apa? Unsur politiknya, karena ini terkesan terburu-buru seperti itu. Karena masyarakat mengharapkan adanya ruang terbuka hijau, tapi nyatanya ratusan pohon itu ditebang. Itu bukan unsur politik. Unsur kecerobohan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Baik. Gitu loh, unsur kecerobohan. Kenapa ceroboh? Ya itu tadi, karena tahapannya tidak dilakukan dengan baik. Ketika tahapan tidak dilakukan dengan baik, maka ujungnya hasilnya adalah kecerobohan. Lah kecerobohan itu yang mengakibatkan penebangan pohon yang semena-mena. Itu kan persoalannya. Iya. Itu semena-mena, sekian ratus pohon, bayangkan. Gitu loh. Itu yang selalu kita katakan, itu akibat dari proses yang dari awal tidak baik. Gitu loh. Bahkan menurut informasi kita dapatkan menghasilkan pemenang yang kualifikasinya tidak baik juga. Kenapa menghasilkan kualifikasi pekerjaan tidak baik? Karena proses awalnya tidak dilalui dengan baik. Iya. Itu loh Mbak. Berarti kinerjanya, komunikasinya antara struktur Pemprov yang seharusnya menurut Pak Gembong sendiri harus diperbaikin seperti itu sehingga tidak ada kecerobohan ini semua ya Pak. Iya. Sepakat saya. Ya. Sepakat. Lalu nanti pohon-pohon ini ada ratusan seperti itu Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana untuk mengganti itu semua? Apakah ini memang bisa untuk membangun ruang terbuka hijau nantinya ke depannya? Karena kan saat ini memang masih dihentikan seperti itu. Ada yang bilang desain tidak sesuai, tapi ada juga yang bilang kita tunggu saja nanti sampai akhirnya. Bapak sendiri? Ada ketentuan. Ini kita harus samakan ya. Ketika Mbak punya rumah, kemudian di rumah ada pohon, pohon itu dirasa mengganggu. Maka ketika mau motong pohon yang ada di tanah kita saja, itu kan harus dapat izin. Dan Mbak harus mengganti 10 pohon. Pertanyaannya sekarang, kalau Pemprov yang melakukan itu, apakah itu tidak berlaku? Ya harus berlaku juga. Artinya dari 190 pohon, 190 sekian pohon yang terpotong itu harus ada penggantinya. Dan Pemprov DKI Jakarta harus menyampaikan pada publik, saya ganti di mana, jumlahnya berapa. Sehingga itu tadi ada penggantinya. Jangan kita dikelabui. Kita ini kadang-kadang suka dikelabui. Dikelabui, oh itu dipindahkan di sana. Bayangkan pohon sebesar itu dipindahkan. Memungkinkan atau tidak? Rasanya, saya ini orang kampung yang tahu pohon. Rasanya nggak mungkin pohon sebesar itu bisa dipindahkan. Gitu loh. Jadi maka selalu saya katakan, ya janganlah ngapusi warga yang seolah-olah itu dipindahkan, tapi sebetulnya kan enggak juga. Yang kayak gini saya kira menurut saya ini pembelajaran yang kurang baik bagi kita gitu. Dan Pak Gembong nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita ini setelah yang satu ini dan pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.